Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanan Zihanisiko, saya dari Prodi BKI. Di sini di video ini saya ingin menjelaskan tentang bukan menjelaskan ya, lebih tepatnya ingin memberitahu, ingin sharing ke teman-teman tentang ilmu filsafat. Ya, bukan ilmu filsafat tapi cabang-cabangnya aja, cabang-cabang filsafat sedikit saya ingin share aja dengan ilmu saya yang tidak terlalu seperti guru-guru yang lain ya. Saya hanya ingin share apa yang saya pahami dalam diri saya tentang ilmu filsafat dan cabang-cabang ilmu filsafat. Sebelum kita ke sebelum kita ke pembahasan yang utama, kita cari tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat itu mudahnya dalam masyarakat atau dalam ruang lingkup siswa atau mahasiswa itu cara berpikir yang mendalam. Bagaimana kita berpikir tentang suatu kata atau suatu ilmu itu seperti apa, pandangan kita, sudut pandang kita seperti apa. Sudut pandang dari ilmu filsafat ini berbeda dengan sudut pandang dari para ahli yang lain. Contohnya misalkan bagaimana negeri ini dibangun seperti apa. Ilmu filsafat ini benar-benar mendalam. Dari mulai tanahnya di mana, gimana terbentuknya, itu terus sampai asal usulnya itu dari mana, sampai terbentuknya itu awalnya seperti apa, itu filsafat gampangnya seperti itu ya. Teman-teman bisa membayangkan sendirilah seperti apa gitu mendalamnya ilmu filsafat. Setelah ini kita lanjutkan pembahasan yang utamanya, itu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat terbagi 5. Yang pertama itu logika. Ini yang paling penting ya. Logika adalah studi cabang ilmu filsafat yang menjelaskan tentang lurus tidaknya suatu pemikiran. Teman-teman, karena ini membahas filsafat, pikirkan sendiri apa itu logika. Saya akan men-share-nya studi yang mengatakan lurus atau tidaknya sebuah pemikiran dari satu kebenaran. Anda paham? Kita lanjutkan. Yang kedua dari cabang-cabang ilmu filsafat adalah epistemologi. Epistemologi adalah studi cabang ilmu filsafat yang menerangkan tentang asal usul dari ilmu atau bagaimana suatu pengetahuan menjadi ilmu. Anda paham? Kita langsung. Yang ketiga dari cabang-cabang ilmu filsafat adalah etika. Yang paling jarang manusia tahu itu etika. Gak percaya, lihat masyarakat. Kita terkadang melupakan etika bersosial, etika berjalan, etika ketika kita bertemu seseorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki, yang tua maupun muda, yang berpangkat tinggi maupun berpangkat rendah, yang hierarkinya paling tinggi di masyarakat ataupun hierarkinya paling bawah di masyarakat. Terkadang kita melupakan etika. Apa sih etika dalam studi ilmu filsafat? Studi dari cabang ilmu filsafat salah satunya adalah etika yang membahas tentang tingkah laku manusia. Kita, saya dan teman-teman, membahas tentang perilaku kita, bagaimana kita bersikap baik dan buruk kepada seseorang. Anda paham? Yang keempat adalah estetika. Estetika yang paling sering dibahas anak-anak muda. Yang estetik dong, ini kameranya kurang estetik, ini pemandangannya kurang estetik. Apa estetik? Estetik dalam cabang ilmu filsafat adalah tentang membahas keindahan, baik keindahan lukisan,
objek, ilmu, pemikiran, ya yang lain-lain. Pokoknya tentang keindahan. Estetika tidak jauh-jauh dari keindahan. Ingat. Langsung yang kelima. Yang kelima ini metafisika. Metafisika ini adalah membahas sesuatu yang ada, yang konkret. Bagaimana membuktikan sesuatu yang ada dan yang ada konkret. Paham? Ini sedikit sensitif ya. Diharapkan ketika mempelajari salah satu cabang filsafat yaitu metafisika, diharapkan kita dapat mengerti bagaimana tentang ketuhanan. Seperti itu. Ya, kita akan nyolot ke agama. Metafisika ini dibagi 3. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu membahas sesuatu yang ada atau yang konkret kayak tadi ya. Ya, intinya ya. Tapi ini sedikit berbeda. Yang kedua ini membahas yaitu kosmologi. Membahas tentang alam dan tentang alam manusia ya, bukan alam manusia, alam jin. Maksudnya alam kayak kehijauan, hutan, alam-alam ini, tentang bumi dan hutan, tentang ya langitnya itu ya, tentang luar angkasa, alam semesta. Membahas tentang alam semesta yaitu kosmologi. Yang ketiga ini membahas tentang manusia, membahas tentang tubuh, bagaimana manusia terlahirkan, dari mana bibitnya, bagaimana matinya, sampai kapan dia hidup. Itu dibahas, yaitu disebut antropologi, membahas tentang manusia dari yang dari bibit sampai mati dibahas, bentuk tubuh maupun segala macam. Tapi ingat, di sini tidak ada adegan yang sadis ya. Ini orang-orang ketika mempelajari ini pasti ada etikanya. Etika. Teman-teman tahu kan? Etika yang keberapa? Ada etikanya, ada human health-nya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.